Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 instrumentasi dengan sensor kelengasan tanah. Di sini saya Muga Gilbert Taraja Pakpaan dengan NPM 2114071036 sebagai ketua kelompok. Saya Nurvita Anggraini dengan NPM 2114071058 sebagai anggota. Saya Englang Febriani dengan NPM 211471022 sebagai anggota. Saya Aulia Dwi Ramadanti dengan NPM 20140701035 sebagai anggota. Saya Muhammad Zikri Saputra dengan NPM 22140711042 sebagai anggota. Di sini kami akan menjelaskan tentang sensor kelengasan tanah, mulai dari pengenalan alat, rangkaian, kalibrasi, validasi, dan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Kadar lengas tanah sering disebut sebagai kandungan air atau moisture yang terdapat dalam pori tanah. Satuan untuk menyatakan kadar lengas tanah dapat berupa persen berat atau persen volume. Beberapa faktor yang mempengaruhi kandungan lengas dalam tanah antara lain iklim, cara pemberian air irigasi, kandungan bahan organik, fraksi lempung tanah, topografi, dan adanya bahan penutup tanah baik organik maupun anorganik. Terdapat beberapa metode pengukuran langsung yang dapat digunakan dan akurat untuk menentukan lengas tanah atau kadar air tanah. Metode dasar pengukuran langsung di lapangan yang paling umum digunakan untuk estimasi kelembapan tanah diantaranya adalah metode gravimetrik. Metode gravimetrik memperkirakan kadar air dalam tanah dengan menimbang sampel sebelum dan setelah pengeringan dalam oven. Metode gravimetrik merupakan metode konvensional yang memiliki akurasi yang cukup baik. Dalam metode gravimetrik dilakukan pengukuran berat tanah sebagai variabel dalam pengukuran kelengasan tanah. Prinsip metode ini adalah membandingkan berat air tanah terhadap berat tanah kering. Meskipun cara ini sederhana, namun metode gravimetrik harus dilakukan di laboratorium. Penerapannya membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan satu nilai kelembapan tanah. Sehingga kami mencari alternatif yang membutuhkan waktu lebih cepat, yaitu dengan menggunakan sensor kelengasan tanah. Komponen yang digunakan pada sensor kelengasan tanah. Pertama yaitu papan rangkaian, berfungsi sebagai konduktor listrik dan wadah melekatnya kabel jumper supaya arus listrik dari komponen bisa saling terdistribusikan.
Yang kedua yaitu modul microSD, berfungsi untuk mengakses microSD untuk pembacaan atau penulisan data. Yang ketiga yaitu RTC, berfungsi untuk menjalankan fungsi waktu dan kalender secara real time. Yang keempat yaitu LCD, berfungsi untuk menampilkan jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf, maupun grafik. Yang kelima yaitu modul I2C, berfungsi sebagai standar komunikasi serial dua arah menggunakan dua saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Yang keenam yaitu Arduino Uno, berfungsi untuk membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika dan untuk memudahkan penggunaan dalam prototyping dan memprogram microcontroller. Yang ketujuh yaitu kabel jumper, berfungsi sebagai pengantar sinyal, arus listrik, dan data dari peralatan elektronik dan sebagai penghubung antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Yang kedelapan yaitu memory card, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data digital seperti gambar, audio, dan video. Yang kesembilan yaitu sensor kelengasan tanah, berfungsi untuk mendeteksi intensitas air di dalam tanah. Berikut adalah skematik pada freezing. Terdapat semua komponen mulai dari Arduino, MMC, RTC, I2C, LCD, dan sensor kelengasan tanah. Kabel berwarna merah merupakan arus VCC, sedangkan kabel ground berwarna hitam. Untuk kabel SDA berwarna kuning, kabel SCL berwarna hijau, dan untuk sensor kelengasan tanah merupakan tipe analog dan menggunakan pin A0 pada Arduino Uno. Di sini saya akan merangkai rangkaian sensor kelengasan tanah. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan pada sensor kelengasan tanah. Yang pertama, ada LCD, ada modul LCD, ada Arduino Uno, ada papan rangkaian, ada kabel jumper, ada sensor kelengasan tanah, ada modul sensor, ada MMC, dan ada RTC. Pertama-tama kita hubungkan 5 volt ke papan rangkaian. Lalu kita hubungkan GND setelah itu kita hubungkan SCL ke papan rangkaian. Kemudian hubungkan SDA ke papan rangkaian. Selanjutnya kita hubungkan LCD ke papan rangkaian. Yang pertama ada GND. GND dihubungkan ke GND. Yang kedua ada VCC. VCC dihubungkan ke 5 volt. Lalu ada SDA. SDA dihubungkan ke SDA. Kemudian ada SCL. SCL dihubungkan ke SCL. Selanjutnya kita menghubungkan RTC ke papan rangkaian. Yang pertama ada SCL. SCL dihubungkan ke SCL. Yang kedua ada SDA. SDA dihubungkan ke SDA.
Yang ketiga ada VCC. VCC dihubungkan ke 5 volt. Yang terakhir ada GND. GND dihubungkan ke GND. Selanjutnya kita akan menghubungkan MMC ke papan rangkaian. Yang pertama kita hubungkan CS ke pin 4. Lalu kita hubungkan SCK ke pin 13. Lalu hubungkan MISO ke pin 12. Selanjutnya MOSI ke pin 11. Lalu hubungkan VCC ke 5 volt. Terakhir, hubungkan GND ke GND. Kemudian kita hubungkan modul sensor ke Arduino Uno. Yang pertama, A0 dihubungkan ke A0. Lalu GND dihubungkan ke GND. Setelah itu hubungkan VCC ke VCC. Sebelumnya saya Muga Gilbert dari Tepang akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil proses kalibrasi dari kelompok kami sensor kelengasan tanah. Pertama-tama, sebelum menentukan kadar air pada tanah yang akan kita kalibrasi, terlebih dahulu kita akan menentukan berat awal tanah sebelum di oven, terus kemudian berat akhir tanah setelah di oven, kemudian bobot air yang dihitung dengan cara
berat awal dikurangi dengan berat akhir. Kemudian bobot tanah kering yang dicari dengan menggunakan bobot akhir dikurangi dengan 5,01. Kemudian kadar air dicari dengan menggunakan bobot air dibagi dengan bobot tanah kering kali 100%. Pada proses kalibrasi ini kami menggunakan dua alat. Yang pertama itu kami menggunakan sensor kelunasan tanah yang telah dirangkai dan menggunakan oven, di mana pada proses pengovenan ini tanah tersebut di oven selama 1 kali 24 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Pada proses kalibrasi ini kami melakukan sebanyak 3 kali percobaan dengan menggunakan 10 sampel atau taraf dengan tingkat kadar air yang berbeda-beda. Pada percobaan pertama, kami mendapatkan 1,15% pada sensor kami dan 1,15% pada oven. Pada sensor yang ketiga, kami mendapatkan 3,23% pada sensor kami dan 5,44% pada oven. Pada sensor yang ketujuh, kami mendapatkan 67,25% pada sensor kami dan 67,30% pada oven. Dan sampel yang terakhir yang ke-10 kami mendapatkan 84,2% pada sensor kami dan 82,81% pada oven. Pada percobaan kedua, kami mendapatkan 0,96% pada sampel 1 pada sensor kami dan 1,15% pada oven, di mana pada oven ini mendapatkan tingkat kadar air yang sama karena kami hanya melakukan 1 kali pengovenan saja. Pada sampel yang ketiga kami mendapatkan 2,54%. Sampel yang ke-7 kami mendapatkan 66,36%. Sampel yang terakhir kami mendapatkan 83,62%. Dan pada percobaan yang ketiga, pada sampel pertama kami mendapatkan 0,96% pada sensor kami dan 1,15% pada oven. Sama juga karena tadi, dikarenakan hal ini kami hanya menggunakan 1 kali pengovenan. Dan pada sampel yang keempat kami mendapatkan 6,97% pada sensor kami, sampel yang ke-8 74,15% pada sensor, dan sampel yang ke-10 kami mendapatkan 83,23%. Dari ketiga percobaan ini kami mendapatkan rata-rata pada sampel yang pertama kami mendapatkan 1,02% pada sensor kami, 1,15% pada oven. Yang kedua 1,91% pada sensor kami dan 3,34% pada oven. Sampel yang ketiga 2,97% pada sensor dan 5,44% pada oven. Sampel yang keempat 6,05% pada sensor dan 7,01% pada oven. Sampel yang kelima 13,17% pada sensor dan 16,03% pada oven. Sampel yang keenam 49,46% pada sensor dan 52,28% pada oven. Dan sampel yang selanjutnya 66,60% pada sensor dan 67,30% pada oven. Sampel yang ke-8 74,38% pada sensor dan 75,32% pada oven. Dan sampel yang ke-9 81,68% pada sensor dan 80,21% pada oven.
Dan sampel yang terakhir, yaitu sampel yang ke-10, kami mendapatkan 83,62% pada sensor kami dan 82,81% pada oven. Sehingga kami mendapatkan data kalibrasi seperti berikut. Sehingga kami memperoleh Y sama dengan 1,0018 dan X minus 1,6005, sehingga rata-ratanya sama dengan rata-ratanya sama dengan 0,9987%. Demikian yang hasil dari proses kalibrasi kami. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses validasi sensor kelengasan tanah. Sebelumnya, proses validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu, di mana kegiatan validasi ini digunakan untuk mengesahkan atau menguji kebenaran dari adanya suatu data. Pada proses validasi ini, kami menggunakan 10 sampel tanah dengan tingkat kadar air yang berbeda-beda dengan percobaan sebanyak 15 kali percobaan. Sebelumnya kita terlebih dahulu harus menentukan berat awal dari suatu tanah, kemudian berat akhir. Itu berat akhir ini tanah yang telah di oven, kemudian bobot tanah kering yang dicari dengan menggunakan bobot akhir dikurangi dengan 5,01, kemudian kadar air tanah dengan dicari menggunakan bobot air dibagi dengan bobot tanah kering dikali 100%. Pada proses validasi kami, pada percobaan pertama, kami mendapatkan 0,68% pada sensor kami dan 0,59% pada oven. Pada sampel 7, kami mendapatkan 33,17% pada sensor dan 29,44% pada oven. Pada sampel yang ke-12 kami mendapatkan 79,84% pada sensor dan 80,97% pada oven. Dan pada yang sampel terakhir 15 kami mendapatkan 83,95% pada sensor dan 84,5% pada oven. Dan pada percobaan yang kedua, pada sampel yang pertama, kami mendapatkan 0,59% pada sensor dan 0,59% juga pada oven. Mana pada oven ini kami mendapatkan nilai
persentase nilai kadar air tanah yang sama karena hanya mengopen satu kali saja. Pada sampel yang ketujuh kami mendapatkan 30,53% pada sensor. Sampel yang ke-12 79,55% pada sensor. Sampel yang ke-15 kami mendapatkan 84,54% pada sensor. Pada percobaan yang ketiga, pada sampel pertama kami mendapatkan 0,78% pada sensor dan 0,59% pada open. Juga memiliki nilai kadar air yang sama karena hanya menggunakan pengopenan selama satu kali. Pada sampel yang ketujuh kami mendapatkan 30,04%, sampel yang ke-12 79,83%, sampel yang terakhir sampel 15 kami mendapatkan 85,62%. Pada percobaan yang keempat kami mendapatkan 0,59% pada sensor. Pada sampel yang ketujuh kami mendapatkan 30,33% pada sensor. Sampel yang ke-12 kami mendapatkan 81,41% pada sensor. Dan sampel yang kelima kami mendapatkan 65,71% pada sensor. Pada percobaan yang ke-5 pada sampel yang pertama kami mendapatkan 0,96% pada sensor. Sampel yang ke-7 kami mendapatkan 49,9% pada sensor. Sampel yang ke-15 kami mendapatkan 83,46% pada sensor. Pada percobaan yang ke-6 pada sampel yang pertama kami mendapatkan 0,59% pada sensor. Pada sampel yang ke-7 kami mendapatkan 31,41% pada sensor. Pada sampel yang ke-12 kami mendapatkan 80,14% pada sensor. Dan pada sampel yang ke-15 kami mendapatkan 85,30% pada sensor. Pada percobaan yang ke-7 pada sampel yang pertama kami mendapatkan 0,49% pada sensor. Pada sampel yang ke-7 kami mendapatkan 30,33% pada sensor. Pada sampel yang ke-12 kami mendapatkan 81,9% pada sensor. Pada sampel yang ke-15 kami mendapatkan 84,44% pada sensor. Pada percobaan yang ke-8 pada sampel yang pertama kami mendapatkan 0,59% pada sensor. Pada sampel yang ke-7 kami mendapatkan 31,31% pada sensor. Sampel yang ke-12 kami mendapatkan 81,31% pada sensor. Sampel yang ke-15 85,23% pada sensor. Pada percobaan yang ke-9 pada sampel yang pertama kami mendapatkan 0,59% pada sensor. Sampel yang ke-7 kami mendapatkan 33,80% pada sensor. Pada sampel yang ke-12 80,43% pada sensor. Dan sampel yang ke-9 kami mendapatkan pada sampel ke-15 kami mendapatkan 85,23% pada sensor. Dan untuk percobaan yang terakhir yaitu percobaan ke-10 pada sampel yang pertama kami mendapatkan persentase 0,59% pada sensor. Pada sampel yang ke-7 kami mendapatkan 33,17% pada sensor. Pada sampel yang ke-12 kami mendapatkan 79,50% pada sensor. Pada sampel yang ke-15 kami mendapatkan 86,2% pada sensor. Di mana setelah dirata-ratakan dari percobaan 1 sampai percobaan ke-10 dengan sampel atau taraf sebanyak 15 sampel, kami mendapatkan rata-rata 0,68% pada sampel yang pertama pada
sensor kami dan 0,59% pada oven. Selanjutnya 3,76% pada sensor dan 3,81% pada oven. Pada sampel yang ketiga kami mendapatkan 6,81% pada sensor dan 7,47% pada oven. Sampel yang keempat kami mendapatkan 9,15% pada sensor dan 9,65% pada oven. Selanjutnya 9,53% pada sensor dan 9,93% pada oven. Selanjutnya 25,40% pada sensor dan 25,43% pada oven. Nah, selanjutnya 29,94% pada sensor dan 29,44% pada oven. Selanjutnya 49,05% pada sensor dan 50,29% pada oven. Selanjutnya 56,22% pada sensor dan 56,31% pada oven. Selanjutnya 65,39% pada sensor dan 65,84% pada oven. Selanjutnya 77,17 pada sensor dan 77,02 pada oven. Selanjutnya pada sampel yang selanjutnya 80,36% pada sensor dan 80,97% pada oven. Selanjutnya 81,93% pada sensor dan 81,92% pada oven. Selanjutnya 83,68% pada sensor dan 83,1% pada oven. Pada sampel yang terakhir, sampel yang ke-15, kami mendapatkan 84,78% pada sensor dan 85,5% pada oven. Sehingga dari hasil percobaan yang kami lakukan, kami mendapatkan grafik seperti berikut, di mana kami mendapatkan Y 0,995 dan X min 1,635, sehingga R rata-rata yang didapatkan sebanyak 0,9996. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil uji kinerja sensor kelengasan tanah yang telah kelompok kami laksanakan. Untuk uji kinerja sensor kelengasan tanah kami dilaksanakan selama 15 jam dan mengambil 10 sampel atau 10 rujukan. Masing-masing sampel dilaksanakan pengujian selama 1,5 jam dan dilakukan penyimpanan data setiap 1 menit. Untuk uji kinerja yang telah dilakukan, kita memperoleh hasil sebanyak 1060 data dari 10 sampel yang telah kami uji. Masing-masing sampel kami uji selama 1,5 jam. Untuk pengujian pada sampel pertama, kami peroleh grafik seperti ini. Nilai grafik tertinggi, nilai sensor presentasi sensor tertinggi yaitu pada 0,6% dan presentasi terendahnya ada pada 0,2%. Untuk sensor sampel ini rata-ratanya kita stabil pada 0,3%. Untuk sampel yang kedua, atau rujukan yang kedua, berikut grafik yang telah kami peroleh. Untuk data tertingginya, kita mendapatkan 1,8% dan terendahnya kami memperoleh 0,6%.
Grafik ini menurun kemudian stabil di angka 0,6%. Untuk sampel ketiga, berikut grafik yang kami peroleh. Untuk nilai tertinggi ada pada sekitar 3, dan untuk terendahnya ada pada 1%. Grafik kami stabil di rata-rata 1,5. Untuk sampel yang keempat, kami memperoleh grafik seperti ini dengan nilai kelengasan tertinggi yaitu 6% dan nilai kelengasan terendah 2%. Dan rata-rata grafik ini stabil pada 2%. Untuk sampel kelima atau rujukan kelima, kami memperoleh grafik tertinggi yaitu sekitar 40% dan paling rendah di angka 30 sampai 35%. Dan untuk pengujian pada sampel yang ini, dari awal mulai pengujian sampai akhir pengujian, data yang diperoleh hampir stabil semua. Pada sampel yang ke-6 atau rujukan yang ke-6, kami memperoleh grafik seperti ini. Dan angka tertinggi, kelengasan tertinggi ada di 66% dan paling terendah ada di sekitar 58%. Grafik ini terlihat menurun dikarenakan bisa jadi karena kemarin kami melakukan pengujiannya di tempat terbuka dan untuk sampelnya terbuka. Jadi ada kemungkinan bahwa terjadi penguapan pada air tanah yang kami uji. Dan untuk sampel yang ke-7 atau rujukan 7, kami memperoleh grafik seperti ini. Dan nilai kelengasan tertinggi ada di 76% dan yang terendah ada di 72%. Untuk sampel ke-8 atau rujukan ke-8, kita memperoleh grafik seperti ini. Untuk sampel 8, angka kelengasan yang paling tinggi ada di 76% dan paling rendah ada di 73%. Grafik ini pada awal mulai pengujian nilai kelengasannya semakin naik, kemudian stabil di angka 76%, dan kemudian menurun dan berakhir di 74%. Pada rujukan ke-9 atau sampel ke-9, kami memperoleh grafik seperti ini. Grafiknya naik, kemudian stabil. Untuk nilai kelengasan yang paling tinggi ada di 82% dan nilai kelengasan yang paling rendah ada di 78%. Dan untuk pengujian sampel yang terakhir atau rujukan ke yang 10, kami memperoleh data grafik seperti ini. Hasilnya cukup stabil di angka 80%. Dan yang nilai paling tinggi ada di 90% dan yang paling rendah ada di 70%. Mungkin demikian penjelasan kami tentang sensor kelengasan tanah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.